Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik sekalian semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran kita, yaitu kita akan mempelajari mengenai hukum 1 termodinamika. Nah, sebelum kita mempelajari hukum 1 termodinamika, ada pentingnya kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini pada PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tujuan yang pertama yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan usaha, energi, dan kalor pada proses termodinamika. Terus ada yang kedua itu agar peserta didik dapat menjelaskan hukum 1 termodinamika dan aplikasinya. Nah, jadi nanti itu bakal dijelasin mengenai usaha energi yang berada pada kalor, pada termodinamika juga, dan juga akan dijelaskan mengenai hukum 1 termodinamika beserta aplikasinya. Nah, yang pastinya pada aplikasinya itu terdapat pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, baik. Pertama-tama ada 2 poin yang penting pada hukum 1 termodinamika ini yang akan kita pelajari, yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari termodinamika, dan yang kedua itu kita akan mempelajari mengenai hukum 1 termodinamika. Ada juga di layar PPT ya. Nah, jadi termodinamika ini merupakan cabang fisika yang mempelajari mengenai hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Nah, di sini kan ada kata perpindahan nih. Nah, perpindahan di sini, energi di sini memiliki perbedaan, yaitu energi yang berpindah dalam bentuk kalor ketika fenomenanya itu terjadi perbedaan temperatur. Nah, contohnya ini ada gambar segelas teh es. Nah, yang awal mula-mulanya pada teh es itu sebenarnya sebelumnya belum dikasih es batu gitu kan. Jadi temperaturnya masih panas gitu kan. Terus setelah dikasih batu es, maka temperaturnya akan berubah gitu. Nah, jadi pada fenomena perpindahan ini ada memiliki perbedaan, yaitu energi yang berpindah dalam bentuk kalor. Nah, dan itu terjadi perbedaan temperatur. Nah, terus yang selanjutnya, perpindahan dalam bentuk usaha itu tidak mempengaruhi atau tidak bergantung pada temperatur. Nah, jadi dapat lihat ilustrasi yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini ada sebuah anak yang mendorong pagar. Nah, di situ tuh tidak ada terjadi perbedaan temperatur ketika anak itu mendorong pagar tersebut. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa termodinamika ini merupakan kita ini belajar mengenai kalor yang berpindah gitu. Baik, nah di sini ada dua istilah yang terdapat pada termodinamika. Kita dapat lihat juga pada PPT-nya yaitu ada sistem dan ada lingkungan. Nah, sistem ini merupakan suatu benda yang menjadi objek pengamatannya, dan lingkungan ini suatu benda yang berada di luar sistem. Bukan suatu benda sih, suatu seperti keadaan gitu, suatu keadaan yang berada di luar sistem tersebut. Nah, saya ingin memberi contoh mengenai sistem. Nah, sistem ini ketika kita sedang berada di ruangan ini. Nah, kita sedang berada di ruangan ini kan memiliki udara. Jadi udara yang ada di dalam ruangan ini merupakan sistemnya. Sedangkan pada lingkungan itu, itu tuh merupakan udara yang berada di alam bebas, atau misalnya pada matahari juga. Nah, itu tuh merupakan lingkungan gitu. Contoh dari lingkungan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada hukum 1 termodinamika. Nah, sebelumnya kenapa saya tidak menjelaskan hukum 1 termodinamika itu terlebih dahulu? Karena kita harus mengetahui dulu mengenai konsep-konsep apa saja yang berpengaruh pada hukum 1 termodinamika itu, seperti sistem, seperti lingkungan. Nah, itu tuh sangat berpengaruh pada hukum 1 termodinamika. Oke, jadi kita akan masuk. Nah, di sini saya akan memberi ilustrasi lagi, seperti ilustrasi
sebuah teko yang dipanaskan pada kompor gas. Nah, itu tuh kan pasti kalau misalnya kalau dia udah dimasak itu pasti dia akan jadi panas kan. Nah, saya akan ketahukan di mana sistem, di mana lingkungan. Nah, jadi sistem itu pada saat kita memasak air dan air itu berada dalam teko, kan tadi sistem suatu benda yang ada di dalam objek pengamatan. Nah, terus untuk lingkungan itu pada ilustrasi dari teko yang dipanas tadi itu tuh pemanas yang digunakan untuk memasak teko, seperti kayak api untuk kompor gas. Nah, itu tuh merupakan contoh dari lingkungannya. Oke, kita sudah masuk ke situ. Selanjutnya pada saat masak air, nah di sini kita menambahkan energi kalor terhadap air atau sistemnya. Nah, itu tuh setelah air itu matang. Terus menurut termodinamika berarti energi yang di dalam air itu meningkat, bisa dilihat pada satu teko yang bergerak di situ kan. Nah ini dia contoh pada hukum termodinamika. Jadi yang tadi saya jelaskan mengenai gambar yang teko yang dipanaskan itu kan tutupnya bergerak, itu karena energi di dalam air itu meningkat. Nah, jadi itu merupakan contoh pada hukum termodinamika. Oke, baik. Nah, pada hukum satu termodinamika kita langsung saja masuk ke persamaan matematisnya. Nah, pada persamaan matematisnya kita dapat mengetahui, kita bisa lihat di PowerPoint yang saya tampilkan, bahwa Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q itu merupakan kalor. Kalor itu satuannya boleh kal atau joule, tapi biasanya orang untuk membuat soal biasanya menggunakan joule gitu kan. Nah, terus ada delta U. Nah, kalau udah ada delta, maka itu tuh perubahan energinya, yaitu satuannya kal juga dan joule juga. Nah, tapi lebih seringnya orang menggunakan joule juga. Terus untuk W sangat familiar pastinya kan. Itu W itu merupakan usaha. Nah, saya akan mendefinisikan dari rumus yang sudah saya cantumkan tadi. Nah, bahwa hukum satu termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, nah, maka timbullah kalor. Nah, jadi di sini timbullah kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam usahanya. Jadi sangat pas gitu dengan persamaan matematis yang dicantumkan gitu. Jadi definisi ini merupakan definisi dari persamaan matematis yang disebutkan, karena kita harus mengetahui konsep dari persamaan matematis itu. Jadi tidak langsung main rumus gitu. Oke, nah kan kita sudah masuk ke persamaan matematisnya nih. Kita sudah mengetahui persamaan matematis dari hukum termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, itulah. Oke, jadi di sini terdapat peraturan tanda positif dan negatif pada hukum termodinamika. Nah, di sini jika Q-nya ini negatif, nah maka sistem itu melepas kalor. Sedangkan jika Q-nya itu positif, maka kalor yang diberikan kepada sistem. Begitu juga pada W, ketika usahanya positif, maka sistem melakukan usaha. Selanjutnya, ketika W-nya itu negatif, maka sistem itu menerima usaha. Lalu pada perubahan energi, nah pada delta U, nah di sini kalau delta U-nya positif berarti energi dalam sistem bertambah. Terus jika U-nya itu negatif, maka energi dalam sistem itu berkurang. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh soal yang akan saya jelaskan mengenai hukum satu termodinamika. Nah, di sini ada soal, yaitu jika kalor sebanyak 300
dilakukan usaha sebesar 600 Joule. Nah, keadaan energi dalam sistem gas adalah, jadi yang ditanya itu perubahan energi dari sistem gas. Keadaan energi dalam sistem gas adalah, jadi yang kita ketahui yaitu Q sama dengan min 300 kal. Kenapa di sini min 300 kal? Karena pada peraturan tanda positif dan negatif di sini menyebutkan bahwa jika Q-nya itu negatif, maka sistem itu akan melepas kalor. Dilakukan usaha sebesar 600 Joule. Berarti kalau usaha W sama dengan min 600 Joule. Kenapa saya menuliskannya min 600? Karena di sini ketika dia dilakukan sistem tersebut dilakukan usaha. Ketika dilakukan usaha, maka W tersebut menerima usaha. Karena di sini jadi W-nya negatif. Jadi W ini min 600 Joule. Oke, sebenarnya pada Q ini kita ubah ke Joule terlebih dahulu karena lebih banyak penggunaan soal menggunakan Joule. Nah, ataupun lebih mudahnya itu kita menggunakan Joule. Jadi min 300 kali ini kita ubah ke Joule. Di sini kan sudah ada keterangan bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Oke, jadi min 300 ini ketika kita ingin mengubahnya ke Joule dikali dengan 4,2 sama dengan 1000 min 1260 Joule. Ya, jadi pada Q ini adalah min 1260 Joule. Oke, setelah diketahui Q dengan W-nya, jadi yang ditanyakan itu adalah delta U-nya, perubahan energi. Oke, kita sudah mengetahui bahwa yang diketahui dan ditanyakannya. Terus kita masuk ke rumus umum. Nah, hukum satu termodinamika itu yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, ini rumus umumnya. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka yang ada di sini. Q itu sudah kita dapatkan tadi min 1260 sudah dapat. Nah, terus delta U-nya kita cari, terus ditambah usahanya min 600 Joule. Oke, karena ini positif negatif, maka ininya negatif. Terus kita langsung pindah ruas saja. Cara mudahnya kita langsung pindah ruas. Delta U sama dengan min 1260 ditambah 600 Joule. Jadi hasilnya delta U sama dengan min 660 Joule. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari keadaan energi dalam sistem gas. Jadi dapat kita temukan bahwa delta U sama dengan min 660 Joule. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Nah, mengenai hukum satu termodinamika ini sudah saya jelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tampilkan tadi. Nah, saya juga sudah menjelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pada es, pada teko yang dipanaskan. Nah, itu tuh merupakan aplikasi yang tanpa sengaja kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat diterapkan kalian dan kalian juga bisa memahami mengenai hukum satu termodinamika ini. Baik, semoga materi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga lebih semangat lagi belajar dan tetap semangat terus, jaga kesehatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.